Adil Catalino, Bacuramin ka surga, Basengat ka jubata. Arus, arus, arus. Oke. Kita hari ini kedatangan ketemu lagi. Ya, Edi. Edi. Selamat datang Ko Edi. Apa kabar Ko Edi? Alhamdulillah bagus. Ya. Gimana kabar Abang Ulah? Baik sekali Ko Edi. Nah, kita pada hari ini kok membahas tentang seputar dunia otomotif ya. Benar-benar. Dunia otomotif. Oh, gimana kok dunia otomotif sekarang yang ada di Palangkaraya ini kok? Oh, saat ini di Palangkaraya mulai ada pembangunan sama dari spare part dan dadang Ya. mulai banyak, dari yang murah sampai yang mahal lah, tergantung tren Masuk semua masing-masing. ya. Oh ya. Nah, itu kok udah untuk suput cadang dan spare part yang masuk nih. Kira-kira ada rekomendasi nggak kok yang kira-kira yang Koko bisa sarankan nih buat para penggemar otomotif di Palangkaraya? Benar-benar. Jadi saat ini yang kita rekomendasikan pertama motor standar ya, motor standar ataupun motor racing pun ada gitu. Dan jadi pertama untuk motor-motor standar dan kadangnya kita rekomendasi dari NGK. NGK ada contoh kayak dari NGK dari dikenal masyarakat pada umumnya busi. Oh, businya ya. Busi salah satu lah yang Ya, banyak dikenal businya ya. Nih businya nih. Jadi ada NGK Spark, terus ada NGK apa ini? Banyak ya jenis-jenisnya ya. Buat racing juga ada ya NGK ada ya. banyak. NGK kontak kita ya. jadi banyak sekali nih produk-produk NGK nih sekarang nih. Selain NGK kok apa lagi? NGK selain NGK itu satu yang kita pakai saat ini kebetulan kita jual lah di toko kita sendiri. Oh, itu ya. salah satunya brandnya DID. DID juga ya. DID itu mengeluari produk-produk apa tuh kok? Kalau DID itu Produk yang dikeluarkan DID cukup bervariatif. kooperatif ya. Jadi contoh nih barang-barang yang dikenal masyarakat pada umumnya kayak chain loop, pelumas rantai, atau gear paket, gear tarik kan, satu set Itu satu set semua ya. satu set semua. Jadi macam-macam produknya dan digunakan pun di bermacam macam, tidak dibatasi. Misalnya motor brand A, brand B, brand C, itu semua motor ada. Semua motor ada ya. Semua motor ada. Jadi ini untuk rekomendasi otomotif nih biasanya bisa pakai produk dari NGK untuk businya gitu ya. Terus untuk rantainya nanti bisa pakai DID. Untuk pembersih pelumasnya segala macam itu bisa pakai cendoknya DID juga ya. Keren lah ya DID ya. Oke, DID kontak kita ya. Aduh. Siapa tahu kan ya. Kiu. Nih NGK juga ya, jangan lupa ya DID untuk produknya. Nah, terus nih kok, bagaimana cara mengetahui keasliannya nih? Kan barang-barang yang terkenal kan kayak DID terus NGK ini kan biasa kalau barang-barang terkenal itu kan sering dipalsukan kok, dibikin KW-nya gitu loh, supaya orang banyak beli KW-nya itu kan lebih murah, lebih apa, biar untung banyak kan. Nah untuk mengecek keasliannya gimana tuh? Nah, ini khusus untuk produknya NGK atau DID, itu ada kode barcode kelihatan dari bentuk atau rupa. Contoh kayak kemasan ini kita ada contoh nih. Oh ya, betul nih si Koko bawa contohnya nih. Busi businya NGK. NGK contoh dari kemasan. Kalau untuk busi-busi standar kemasan seperti ini. Kalau busi-busi yang ada tiruan atau KW, biasanya dari kemasannya terlalu mencolok ataupun dari bentuknya yang berbeda. Contoh kayak NGK, businya yang ada sekarang untuk C7 ya, untuk motor jenisnya Jupiter, Mio, Supra gitu kan. Masuk semua ya? Masuk. Jadi busi, saya teruskan ya. Busi ada berbagai macam bagian. Contoh motor kayak busi pendek, busi panjang itu berbagai macam seri. Untuk mengecek keaslian atau enggaknya itu ada tertera di businya tersebut. Contoh nih, contoh ya, kita buka ya. Kalau untuk ngecek keasliannya nih, buat teman-teman dunia otomotif semua nih, buat ngecek biar enggak diinikan lah sama toko-toko yang jual produk KW. Jadi untuk diperhatikan untuk di NGK original itu bentuknya lebih bagus, lebih bersih, lebih presisi, dan bentuknya pun tak ada karat, tak ada bentuk yang aneh-aneh. Jadi untuk kemasan seperti ini, dia tulisannya jelas dan dilengkapi berbagai macam contoh kayak barcode. Nah, di dalam itu ada barcode, ada pembelian busi, itu ada barcode. Ya.
Nah, ini untuk ngecek keasliannya ya. Jadi di dalam kemasan tuh juga ada barcode-nya kok ya. Ada barcode. Ada barcode-nya. Kenapa ya? Iya. Dan semua ini model ini yang original sih. Ini belum ada barcode Ya. karena ini keluaran lama. Keluaran lama. Oh, jadi Lama, terbaru produk sekarang. lama lah. Jadi kalau yang terbaru sekarang tuh ada barcode-nya Ada ya. barcode. Ya. Jadi dari kemasan itu jelas. Oh, ini yang model terbaru seperti ini. Kebetulan ini dari Busi NGK CPR 6. Nih, untuk ngeceknya nih. Jadi Nah. sekarang kalau produk yang terbaru dari NGK tuh dia ada barcode-nya ya. Ada barcode-nya. Tuh, ada barcode-nya. Untuk Jadi kalau misalnya masih ragu tinggal scan kok ya. scan barcode. Scan Dan dia langsung keluar tuh. jadi orang bengkel itu punya namanya aplikasi yang disediakan oleh businya NGK itu sendiri. Contoh nama aplikasinya itu Bengkel Point. Bengkel Nah, Point. itu cuma orang bengkel yang bisa akses. Ya, bengkel ya. Nah, itu kok. Terus kok kalau misalnya ini nih, tadi kan kita membahas tentang bagaimana ngecek keasliannya segala macam kan. Nah, terus untuk tingkat daya tahannya nih kok, kalau misalnya busi NGK terus sama rantai gear DID tadi itu tingkat ketahanannya gimana? Tingkat keawetannya gitu. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Iya, satu-satu Dari- kok. Pertama nih kita bahas dari busi NGK. Busi NGK itu yang standar Nah, itu kebagi jadi dua. busi standar kebagi jadi dua ya. Contoh nih yang untuk saat ini di tempat kita atau untuk katanya mungkin sama ya. Jadi satu itu untuk motor karbu, yang kedua itu motor injeksi. Oh, Nah, sudah ada dua ya sekarang ya. dua. Oh, nggak bisa tuh karbu bisa pakai injeksi bisa nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi salah satu yang perlu harus dipahami. Benar. Ini salahnya konsumen. Kebanyakan pertama kurangnya pengetahuan, tiga kurangnya informasi. Kurangnya informasi. Nah, jadi satu yang perlu harus diteliti, seandainya motor kawan-kawan itu menggunakan motor karburator, ya karbu ya, motor karburator gunakanlah busi yang khusus karbu. karbu. Iya. Karena busi motor karbu itu percikan apinya lebih besar untuk membakar si bahan bakar itu. Bakarnya tadi ya. Tanpa ada tahanan atau resistor. Sedangkan untuk businya motor injeksi, Injeksi. contoh lah kayak beberapa brand saat ini rata-rata motor kita injeksi. Contoh kayak motor bus panjang injeksi ataupun busi pendek. Tapi rekomendasi kebanyakan motor saat ini itu menggunakan busi panjang. Panjang ya. Yang injeksi. Jadi businya motor injeksi itu rata-rata dia menggunakan yang namanya resistor. Oh, ada resistornya Ada langsung resistornya. ya. Iya benar. Terus untuk jangka pakai atau daya tahannya satu barang, contoh kayak bus ini, jangka pakainya itu 6.000 sampai 8.000 kilometer. Awet juga ya. Itu untuk busi standar. Standarnya. Kalau untuk busi iridium dan busi platinumnya, Ah. ini kalau ada sedikit lebih, budget lebih, Iya. boleh lah kan. Jadi pakai yang iridium Pakai ya. yang iridium ataupun yang platinum nih. Platinum ya, Pak ya, Platinum. benar. Jadi daya pakai atau daya tahannya di 20.000 km sampai 30.000 km. Iya. Nah, itu lebih lama loh ketimbang bus standar yang original maksudnya. 6.000 sampai 8.000 km. Kalau untuk busi iridium, nah itu lebih lama. 20.000 sampai 30.000 km loh. 20.000 sampai 30.000 km ya untuk pemakaiannya ya. Ini ngaruh nggak kok kalau misalnya kalau dari busi racing biasa nih kita pakai busi standar terus pindah ke busi racing itu ngaruh nggak ke mesin gitu? Seperti ini. Kita bahas motor standar ya. Kalau Ya. untuk busi standar atau busi standar ganti ke busi racing maksudnya. Ya, motornya standar. Terus dia biasa kan pakai busi standar. Tiba-tiba nih pengen jadi racing misalnya dia pakai busi racing. Nah, Busi itu racing. ngaruh nggak ke mesinnya? Cuman enggak ada ngaruh sama sekali. Nggak ada Contoh ngaruh nih ya. Contoh nih dari NGK biasa ganti ke busi iridium ataupun busi platinum. Platinum yang racing tadi ya. Racing tadi yang sering dipakai buat balapan. Buat balap. Jadi untuk ngaruh sih nggak ada. Nggak ada lah. Pertama malah ada Efeknya yang Efek lebih bagus gitu ya ada yang lebih bagus. dari busi standar ke busi racing busi ya. racing. Selain harganya mahal, tentu ada kelebihan sendiri. Contoh efisiensi, maksudnya daya pembakarannya lebih bagus, Ya. tenaganya lebih maksimal, Nah. bahan bakar lebih Lebih irit, irit ya. Karena tadi kan bahannya juga beda ya. bahannya beda. Bahannya beda dia. Bahannya beda. Nah makanya tuh buat teman-teman tuh kalau misalnya ada rezeki lebih kan mau
pakai yang racing aja lah. Bisa pakai yang racing. Jadi NGK juga menyediakan busi racing tuh. Ada busi yang iridium, terus apa lagi tadi kok? Ada busi yang iridium atau platinum. Platinum, ya, iridium atau platinum tuh. Nah itu kalau misalnya ada rezeki lebih tuh boleh tuh pakai yang racing. NGK juga menyediakan tuh. Nah, terus tuh lanjut nih, kalau misalnya kan kebanyakan nih kok di luar kan biasa mereka ada orang yang modif spare part nih motor nih kan standar kan dimodif ke racing, tapi dia nggak bisa bedain yang mana busi iridium yang mana busi standar. Akhirnya dia pakai busi standar. Nah itu ngaruh nggak ke mesin tuh? Padahal spek mesin nih udah racing nih. Oke. Ini kita bahas racing ya? Iya kita bahas racing. Jadi ada beberapa konsumen yang ngerti barang, ada yang nggak ngerti barang, contohnya Iya, yang nggak benar. ngerti barang. Ini motor sudah di bengkel nih, sudah upgrade racing dan sebagainya macam. Kebetulan busi belum ganti. Jadi disuruh businya belanja di luar. Dan orang bengkelnya belum ada ataupun cadangan. Iya benar. Jadi sebenarnya busi racing itu tujuannya untuk memaksimalkan kinerja pembakaran. kinerja pembakaran Misal pun dipasang busi standar itu sebenarnya bisa, bisa tapi hasilnya kurang optimal, kurang bagus. kurang maksimal ya. Kurang Percuma ya maksimal. kita modif misalnya spare partnya udah racing tapi busi masih standar ya Pak ya. Nah, itu kurang tuh. maksimal lah pada Kurang intinya. maksimal ya. Nah terus nih kok lanjut nih. Tadi kan kita udah bahas busi nih. Nah, selanjutnya nih kalau misalnya membahas ini apa spare part pantai tadi kok. Nah itu yang disarankan itu misalnya pakai DID nih. DID kan juga biasa dia ngeluarin produk standar sama produk racing tuh. Nah perbedaannya di mana tuh kok kalau kita produk standar sama produk racing? Nah, kalau produk standar DID itu banyak disediakan di luar, emang ada beberapa produk bagus dan gaknya ketahuan dari dari fisiknya, dari fisik ketahuan. Jadi dari kemasan, bentuk, ukuran seperti itu, dan juga berpengaruh terhadap harga. Harga juga ya. Jadi ada beberapa brand yang meniru ataupun mencontek Contek Jadi, biar sama ya. biar sama. Jadi tempat Aduh, kita kan aduh. banyak nih part-part yang ori, banyak KW-nya. Iya, Banyak KW lah dalam arti kan. Terus lagi untuk kayak brand-brandnya apa ini BID itu lumayan bagus. Pertama untuk daya tahan pakai atau tahan guna pakai. itu lebih bagus dan lebih tahan lama. Ya, Contoh benar. untuk medan-medan ekstrim. Contoh di Palangkaraya ya, tidak semua orang bekerja di kantor, di kantor ataupun di kota ya. Kadang-kadang orang cari barang ataupun produk yang kuat di kota ataupun Buat jalan buat jauh jalan gitu jauh atau kerja ya di lumpur Kerja, ya. ya. Tempat kita kan nggak semuanya bagus jalannya. Benar. Itu masalahnya. Jadi kan buat kita contoh nih kerja kota, Hutan. angkut kayu atau gimana, apa memang tempatnya si konsumen ini memang masuk di tempat Tambang gitu ya. ditambang misalkan. Jadi perlu gear yang kualitasnya bagus gitu kan. Bagus. Contoh kita rekomendasikan dari DID. DID. Pertama rantainya itu sudah bagus, daya kuncinya lebih kuat, tenaga yang ditransfer dari mesin ke gear itu lebih maksimal. Lebih maksimal dia. Pertama daya tahannya lebih bagus, kedua transfer tenaganya lebih maksimal ya. Nah, jadi nggak misalnya contoh nih ganti gear yang merek abal-abal yang murah misalkan. Iya. Jadi dipasang hari ini, 2 hari kemudian atau 3 seminggu kemudian rantai kendor gitu Kendor. kan. putus lagi kok ya. Nah, itu beda lagi ceritanya bos. Jadi kalau bisa ada rezekinya, emang untuk PID itu sendiri harganya benar, untuk benar. sekarang agak sedikit Agak ya. mahal karena Agak dia setahu saya nih kok ya kalau DID ya. Kenapa agak mahal? Karena mereka memakai bahan-bahan yang berkualitas. Pertama menggunakan bahan yang berkualitas, kedua selain menggunakan bahan yang berkualitas, daya tahannya itu lebih dimaksimalkan dalam Lebih arti maksimalkan juga ya. oleh kenapa struktur jalannya di tempat kita sendiri ya, itu untuk jalan yang bagus area perkotaan, sedangkan untuk wilayah perkampungannya kita atau area tambang ataupun lahan macam segala ya. macam itu jalannya lebih rekomendasi ke jalan tanah atau lumpur. Jadi perlu harus gear atau rantai yang berkualitas bagus. Yang berkualitas bagus ya. Nah kok untuk merawat rantai nih kok, itu kan biasa orang-orang awam kan biasa dia banyak kan kalau saya lihat itu kalau misalnya di pinggir jalan dia cukup
dikasih oli kok. Nah itu menurut kok gimana tuh? Benar apa keliru atau gimana tuh kok? Dikasih oli gitu kok. Oli mati gitu Oli ya. mati gitu. Oli bekas ya pada itu ya. Iya, akhirnya gini kok. Akhirnya gini. Jadi pasir terus apa debu-debu tuh kan nempel semua tuh kok. Tanah itu Iya, numpuk semua. Jadi kan akhirnya tuh rantainya kendor atau cepat rusak. kendor, rusak segala macam kan. Nah, padahal kan dari sananya itu biasa kan produk itu dia nyediain ini kan semprotan kan, semprotan buat supaya lebih awet kan biasa. Nah kadang si konsumen ini dia kurang mengerti kok. Nah, gimana tuh kok untuk supaya konsumen ini lebih paham cara merawat rantai tadi kok? Untuk yang rantai, terutama untuk DID ya, DID. dan lain sebagainya itu rata-rata menyediakan, setiap brand itu menyediakan namanya chain loop ya, semprotan rantai. Chain loop ya, namanya chain loop kok ya. Chain loop. Jadi untuk yang rantai DID perawatannya itu sangat simpel. Jadi misalnya kotor itu cukup dicuci pakai air gas, setelah kering baru disemprotkan menggunakan chain loop. Chain loop tadi ya, agar kotoran-kotoran yang menempel tadi rontok kok ya. Pertama kelebihan menggunakan chain loop itu atau pelumas rantai yang khusus dari DID, pasir, kayak tanah, segala apa ya, debu-debu itu nggak bakalan nempel, walaupun nempel nggak seberapa maksudnya. Berapa ya? Ya Nggak tetap lengket masih lah. bisa melumpasi kok Masih ya. bisa melumasi. Dan menggunakan oli bekas ataupun oli yang sering digunakan di bengkel-bengkelnya itu sebenarnya nggak jadi masalah, tapi masalah, lebih ya. merusak si barang Tempat tadi barang Tempat ini ya, cadang itu tadi. yang biasanya harus dipakai berapa ribu kan jadi tinggal berapa ribu lagi kok ya. Misalkan penggunaan gearnya itu di 50.000 km misalkan, perawatannya kurang bagus ataupun penyetelannya kurang pas, akhirnya di gear atau barang itu nggak sesuai Nggak seperti dipakai harapan. secara maksimal Nggak jadinya dipakai kok ya. secara maksimal ya. Benar-benar tuh. Yang awalnya 50.000 km jadi 20.000 km ganti rusak. Itu. Sama juga hati-hati nih untuk menggunakan Gimana tuh? apapun jenis gear. Untuk setting rantainya misalkan lah yang bagus setting rantai. Ya Jangan biasa kan ada settingan santai yang ini settingan ya, rantai. yang standar ya, yang pas lah. kan setiap brand itu motor masing-masing motor kan ada settingannya khusus tuh, ada garis-garis. Nah, tiap tasik kan ada garis-garis. Benar-benar itu sebagai tandanya kok ya. Nah, jadi ikutilah itu settingan-settingan yang sesuai standar. Jangan serong kiri, serong kanan. Jadi akhirnya sebagus apapun itu brand, sekuat apapun itu brand, nggak bakalan maksimal. Nggak bakalan maksimal. Aduh kacau ya. Nah itu terus gini kok, itu kan kita bahas tentang rantai tadi kan udah kan, bahas tentang apa tadi busi juga udah kan. Nah kedepannya nih kok untuk dunia otomotif Palangkaraya ini kok dengan berkembangnya spare part tadi kan yang udah masuk dari luar atau dari lokal segala macam kan, kedepannya kok harapannya kok di Palangkaraya ini ada nggak edukasi lagi dari Koko tuh supaya orang-orang itu bisa memahami gitu tentang motornya ini harus dirawatnya seperti apa? Jadi begini, harapannya kita ke depan apa namanya, khusus buat konsumen ya. Ya konsumen tuh Untuk kok perawatan motor itu sebenarnya rawatlah motor Anda sesuai kebutuhan. Jadi seperti ini loh, penjelasannya ini simpel. Misalkan pemakaiannya di kota itu lebih sederhananya perawatannya harus dimaksimalkan. Menggunakan contoh kayak ada putih, menggunakanlah putih yang original tadi kok ya, biar nggak merusak part-part yang lain kan, karena kan biasa gini kok ya, kalau nih setahu saya, koreksi ya, maaf ya kalau salah ya, setahu saya gini, kadang ada orang yang pakai busi itu dia nggak sesuai dengan anjuran tadi, akhirnya ke mesinnya juga kena, sistem pembakaran juga kena, pokoknya banyak lah merembet-rembet jadinya kok ya. Apalagi saat ini didukung dengan motor injeksi, kata lain motor injeksi kan motor pintar tuh. Jadi isi injeksi ini kan apa namanya bekerja sesuai sistem. Jadi sesuai sistem tadi ya, dikendalikan oleh namanya ECU kan. Ya. Jadi misalnya kita pakai busi nggak sesuai spek motornya, itu sangat berpengaruh. Pertama, bahan bakar lebih boros. Kedua, hidupnya pun agak sulit. Ketiga, itu pasti tenaganya berkurang gitu kan. Yang awal, contoh nih kita menggunakan busi-busi KW contoh kan.
Mungkin bisa, Kok ya. mungkin bisa itu sangat kepepet. Kepepet. Tidak ada rekomendasi dan Tapi ataupun tidak direkomendasikan. tidak ada rekomendasi. Contoh nih motor injeksi Iya, benar. menggunakan busi karbu kepepet boleh sampai Boleh. tujuan. Tapi kalau sudah sampai tujuan ganti ya. Ganti gitu kayak ganti ya. Oleh efeknya banyak sekali bos. Efeknya banyak sekali. Nah, ini nih saya jelaskan dulu satu-satu nih biar di konsumen ngerti Ya, apa ya. saja pengaruhnya busi-busi kayak motor karbu, busi motor injeksi apa sih pengaruh utama terhadap motor injeksi itu sangat signifikan. Satu itu susah dihidupkan. Itu susah dihidupkan. Pertama motor itu pagi ya setelah digunakan dan dari pagi digunakan sampai malamnya parkir besok pagi jalan. Nah di situ tuh sangat terasa signifikan. Jadi pertama sulit dihidupkan, misalnya pun hidup ribet dalam Ribet. artian sendat-sendat gitu kan. Ya, karena pembakarannya kurang maksimal tadi kok Ya. ya. Apian kan Benar. Kedua menurunnya performa mesin. Performa mesin juga berpengaruh pasti ya. pengaruh. Contoh nih, misalkan kita bawa motor nih, kita 90 nih. Misalnya nih, untuk motor-motor standar kan 90, 95 kan mentok nih. Iya. Oh ini dibawa kenceng kelarnya cuma Iya. 10. Karena Wah, pengapian itu udah pembakarannya nggak maksimal kok ya. maksimal. Itu tuh. Kacau. Jadi jangan dibiasakan kenceng. Jangan dibiasakan. Itu tanda-tanda untuk busi ya. Terus lagi apa namanya? Ya sangat berpengaruh di bahan bakar. Bahan bakar pasti lebih boros, tenaga kurang, kompos gitu kok ya. Kompos Kompos pasti. biasa. lagi selanjutnya untuk suara kasar. Jadi selain suaranya nggak enak, bahan bakarnya boros, suaranya pun agak kasar ya. Bagaimana? Agak beda lah dan motor-motor yang sehat ataupun yang normal gitu kan seperti itu. Jadi pengaruh suatu barang, contoh kayak yang sederhana busi lah. Nah, itu walaupun businya sudah original, dipastikan businya memang harus sesuai untuk kebutuhan motor. Misal busi panjang dipasang busi pendek kan nggak nyampe kok ya. Nggak nyapa. Jadi maksudnya Busi pendek dipasangin busi panjang jebol kok ya. tabrakan jadinya. Aduh. Jadi Gimana kok? sesuai fungsi lah kayak gitu Sesuai kan. ya, Jadi sesuai yang bisa busi panjang kok ya. Pendek sesuai ya pendek. dan perlu diketahui nih untuk user kita mereka merek B mereka enggak semua. Jadi busi itu terbagi menjadi dua. Apa ya? Duanya ada Oh, apa tuh kok? Ini kita kan tuh kok. busi di ini dua tinggi dua. Ada dua bagian itu. Nah, contoh ini kayak ini kan ada itu. Jadi balikan nih, kalau dia tinggi ya, itu menandakan busi dingin, bagian rendah itu busi panas. Karena Jadi dibedakan. Jadi contoh nih kayak busi panjang, contoh busi panjang lah kayak brandnya Honda untuk motornya kayak Yamaha misalkan. Itu rata-rata menggunakan busi panjang dan itu kepalanya rata-rata itu agak menonjol sedikit. Kenapa? Itu membedakannya dengan busi pendek. Semakin keluar tonjolan itu busi semakin cepat mengeluarkan panas tadi ya. membuat panas. Jadi selain tenaga mesin berkurang, terus lagi bahan bakar segala macam perlu diperhatikan untuk businya. Jadi jangan dibiasakan belanja busi asal busi pasang. Nah, kebanyakan seperti itu. Kasus seperti kita seperti ini loh kawan. Jadi benar tuh. Jadi kasus saat ini yang ada kebanyakan orang kita belanja dari mana kita kurang tahu ya. Kebetulan kita pakai yang original aja kan. Jadi untuk beberapa brandnya nggak salah. Nah, jadi di konsumennya belanja busi ini di toko lain atau tempat lain, ternyata dibelikan ini busi motor karbu dipasang oleh motor injeksi. Yang jadi masalah satu, motor itu dalam beberapa hari mogok dalam artian mati ya. Setelah mati, setelah kita bongkar ulang kebetulan makanya ke bengkel kita tahu businya hilang. Hilang. Pecah di dalam atau gimana? Jadi contoh seperti ini nih. Jadi si kepala businya ini hilang. Parahnya lagi kadang-kadang tidak menggunakan busi sesuai standar, Aduh. bisa patah. Iya, dia bisa pecah nih. Bisa. Ini kan bagian yang ini nih. Ini rawan sebenarnya. Kalau Rawan sekali loh, Bang. Jadi Iya. gara-gara modalnya dulu 20.000
motor kita rusak. Benar. Maka itu gunakan yang ori kok ya. Gunakan yang ori. Gunakan yang Karena ori. harganya Nah. selisih 5.000 sampai 10.000. Busi yang biasaan, maksudnya busi KW lah pada intinya kan. Itu misalkan harganya 20.000. Sedangkan busi ori 25.000, ngalah 5.000 Iya, perak, benar. Bos. Mending yang ori sekalian. Kalian. Pertama Iya, awet, iya. kedua selamat. Jadi mohon maaf nih. Jadi murah selamat itu belum ada. Jadi gunakanlah produk yang sesuai ketentuan yang Iya. dianjurkan oleh Ada harga, ada rupa kok yang Ah. biasa kok ya. kualitas pasti mengikuti. Iya benar-benar. Nah sekarang nih kok, itu kita bahas busi kan. Kalau untuk rantai tadi kok ada contohnya nggak kok? Kita kok. Kalau untuk rantai, Iya, itu rekomendasi kebetulan nih. kita bawa nih. Oh ya. Ah, Ya, silakan kok. untuk malam ini apa namanya, kita ada contoh rantai dari DID. jadi ini kita motor Epic King. Ya. Selain gear ini kuat, rantai yang menggunakan beberapa teknologi, pertama dari rantai Tipnya ya. Kip atau bahasanya orang Indonesia itu apa Penjepit ya. penjepit rantai. DID ini menggunakan penjepit rantai itu lebih bagus ketimbang beberapa brand Apa lain? lokal yang lain lah pada yang lain lah pada ini. Penjepitnya lebih kokoh, lebih kuat. Jadi untuk tenaga yang dihasilkan, transfer tenaga yang dihasilkan itu lebih maksimal. Lebih maksimal Lebih ya. maksimal. Pertama itu, kedua daya tahan terhadap cuaca itu lebih kuat. Mau lumpur, mau pasir, mau hujan itu lebih bagus. Dan gear DID juga banyak digunakan untuk motor balap. Motor balap. Motor balap kebanyakan nih, contoh nih, mohon maaf, motor racing brand-brand terbaru contoh kayak Honda 250 cc itu menggunakan rantai DID loh. DID semua ya. benar. Bayang loh, CBR 250 RR yang terbaru itu menggunakan rantai dari DID, bos. Jadi kalau anda ragu pakai DID itu tuh. Benar. Terus kok ke belakangnya tuh kok ada sponsornya kok. Nah, bisa tuh dilihatkan tuh kok. Ini sponsornya nih. Jadi Kerja sama dengan PR46 ya. Di belakang juga ada tuh kok, saya lihat nih kok. Wah, keren tuh DID tuh. makanya ada loh. Ya, DID kontak kita ya untuk next yang berikutnya ya. DID ya. Untuk DID sangat rekomendasi, apalagi kultur jalannya tempat kita itu banyak tanah atau lumpur, termasuk jalan ke Sabang itu lumayan lumpur, berbatu ataupun pasir, itu rekomendasinya pakai DID. Bro. DID ya. DID. Pokoknya DID DID. sudah bagus lah di matanya kita. Kita tuh para teman-teman itu DID. Nah, DID keren lah. Itu tadi untuk gear ya Pak ya. Itu perlu diketahui, gearnya DID tidak menggunakan brand saja. Jadi DID itu mengeluarkan gear Motor ya. terutama untuk kelas TPK. Yang beberapa motor dan tidak yang mahal. Itu lengkap. Lengkapnya motor baru pun dia ada kayak Honda Tony gitu. Macam dia ada loh. Lengkap ya Pak ya, udah DID ya. Dan Benar ini tuh. bisa ditemukan di toko-toko pinggir jalan. Tidak harus ke layanan DID-nya langsung. Benar, karena udah semuanya udah pada ini semua Pak ya. Udah ada semua ya Pak ya. Jadi jalan kotaan, lumpur ataupun hobi trail nih, siapa yang hobi trail? Hobi trail bisa jadi DID rekomendasi, Pak ya. Bos. Pertama untuk santai ya, itu saat ini kan yang paling berpengaruh perjalanan jauh ataupun nge-trail ataupun jalan rusak, lumpur apa nih? Rusak rantai ya, Nah, rantai. Jadi kalau untuk DID jangan diragukan lagi lah, karena saya sudah pribadi pakai beberapa motornya kita untuk menggunakannya rantai DID sampai saat ini kita belum ada masalah. ya, saya juga pakai DID tuh. Bisa dicek tuh nanti tuh. DID punya saya juga DID. Bagus lah, ini bukan cuma barang yang mahal, lebih mahal kualitasnya enggak. Kalau DID Ya. jual harga dengan kualitas Untuk DID ya. Karena DID itu ya udah pokoknya udah top banget lah barangnya. Saya pakai masalahnya saya pakai DID tuh. Jadi untuk motor saya yang 200 itu juga pakai DID. Terus yang lainnya juga pakai DID. Kenapa ya? DID dulu dari dulu saya udah pakai DID. Kalau merek-merek brand lain itu apa ya? Cepat banget rantainya itu bunyi kok. itu pertama dari itu. Pertama rantainya cepat. Ya, kalau longgar. merek-merek lain gitu kan. Jadi Pakainya cepet 2 hari kendor gitu. Itu masalah utama. Jadi apalagi belum masanya mereknya abal-abal seperti itu kan. Padahal gini kok kita beli itu kan aduh kan
ya kan. Tidak sesuai dengan harapan dari ekspektasi kita kan. Aduh, nah, Jadi perlu diketahui untuk gearnya DID ataupun chainloop atau businya NGK itu bisa didapatkan salah satunya toko kita ya. Alamatnya di Jalan Giobos samping Hotel Wangsa, bengkel Emma Amelia, toko kayu nomor 4 kan. tuh silakan tuh kalau misalnya mau cari spare part Yang tadi. mau servis motor bermacam-macam keluhan, kita menyediakan jasa servis. Servis juga nyediakan kok ya, toko spare part juga ada kok ya. Dan juga gear ini disediakan tidak cuma di toko kita, salah satunya ada di tokonya di jalan Mama Taci deh ya. Mama Taci yang ada Mama beralamat Taci, di terima kasih jalan Mama Taci. Tilung. Alamatnya di Jalan Tilung, sampingnya apa itu? Toko Serba 35. Toko Serba 35 kok ya. Ya. Bisa datang ke situ, barangnya lengkap, bagus, original. Nah, kita rekomendasi ke situ. Mau cari ban, gear, busi segala macam itu Mama Taci ada. Taci, Mama Taci ya. Halo Mama Taci. Terima kasih. Mama Taci ngopi dulu Mama Taci. Nah, saya bahas sedikit untuknya Mama Taci ini membantu kita sangat banyak. Iya benar. Terima kasih Mama Taci. Banyak. Jadi bantuan Mama Taci sangat pertama untuknya kerennya NGK ya, samanya DID. Mudah-mudahan untuk kedepannya beliau bisa suppliernya barang ke kita terus menerus dan Amin. lancar. Amin. Nah itu Pak ya, jadi kita udah bahas lebar tuh untuk kayak tadi dari komponen lokomotifnya kan, baik busi, rantai segala macamnya. Nah sekarang nih kok kesimpulannya nih kok dari obrolan kita pada hari ini kok. Jadi kesimpulannya pada obrolan kali ini tadi, satu, gunakanlah part dan sudut cadang sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, Jadi jangan apa namanya itu jangan memakai- menyalahi aturan gitu kok ya. terutama pada bagian motor-motor yang kita gunakan terutama ini, gunakanlah part dan sudut cadang sesuai regulasi ataupun aturan dari di dealer itu sendiri. Iya iya. Ya. Karena efek pemakaiannya itu kita sendiri yang merasakan, sebagai konsumen itu merasakan. Ya. Karena efeknya sangat fatal. Ya kalau saat digunakan itu bermasalahnya waktu kita Kota. kita berjanji dari banyak apapun uang Anda, kalau dia sesat ataupun mogoknya di hutan itu nggak bakalan ada. Gak ada artinya kok ya. Gunakanlah spare part dan sudut cadang yang sesuai Sesuai dan juga harus asli kok ya. harus asli. Jangan pakai produk KW, intinya itu. Katakanlah minimal yang original kan. Minimal yang original. Kayak tadi kan ada produk NGK tuh yang originalnya, terus juga ada Dari busi apa tadi tuh DID. rantai dari DID juga ada tuh produk originalnya. Nah. Oke kok ada tambahan lagi nih kok. satu kawan-kawan satu tolong servislah yang rutin. Masalahnya untuk saat ini servis rutin itu sangat susah, dalam artian servis rutinnya terutama banyak jalur Oh ya. jadi itu sama kawan-kawan servis atau bagaimana bisa datang ke bengkelnya kita, tidak harus datang ganti enggak, konsultasi dulu. Konsultasi bisa kok ya. Ya benar. Tidak konsultasi datang dulu. harus ganti, Ya. minimal harus konsultasi dulu. Betul masalah ganti, masalah harga nanti. Apapun keluhan, apapun keluh kesah dan keluhannya nanti kita Benar. Tapi kalau bengkel apa ya? Biasa kan ada toko. Ini ya, misalnya nih, ya ada toko saya sering tuh. Mungkin terus begitu kan. Biasa nih, mekaniknya periksa kan. Terus periksa gitu kan, scan, terus panggil kan. Mas ini dulu Mas. Bisa lihat dulu kayak gitu. Karena ada terbiasa kok. Jadi begini bos, jadi kalau servis motor itu berdasarkan data, berdasarkan fakta ya kan. Jadi contoh untuk motor-motor JC ya, Jadi banyak sekali yang diganti itu. tapi harus benar loh, harus benar. Jadi misalkan ganti patnya suku cadang harus sesuai apa yang Iya, rusak iya, itulah yang benar, diganti. Benar. Jangan rusaknya AB yang diganti ABC, rungkat lah konsumennya kan. Ya itu tadi ya gue. Oke. Kacau kayak itulah pokoknya lah. Jadi pada intinya kalau kita punya motor ya cek, mungkin ya jangan sampai misalnya kalau yang awalnya cuma bisa ganti
yang seharusnya nih cuman bisa ganti 50.000 bisa ganti jutaan kok ya. Itu pasti. Karena nggak ngerti tadi, nggak paham. Kalau misalnya kayak ini tanya, nggak bisa datang konsul dulu boleh. Gitu. Itu diharuskan sebenarnya. Jadi nggak, itu kita sebagai konsumen itu jadi wajib kita tanya dulu. Ini bisa nggak diganti atau nih masih bisa nggak dipakai gitu kan? Ya kalau uangnya ada kan nggak apa-apa kok ya langsung ganti. Atau ya. masih bisa bertahan berapa lama Nah, gitu kan. kalau kata kita nih kok ya, kalau kan ini kan ya apa ya, masih bisa diakali gitu ya. Itu berlaku untuk sifatnya sementara ya. Sementara masih bisa diakali. Mungkin mohon maaf tunggu tanggal gajian atau segala macam atau dapat kiriman gitu kan. Baru nanti ganti kok ya. Terus lagi ini ada tambahan satu. Gimana kok? Untuk kayak pada suku cadang variasi saat ini kita mulai kan contoh kayak trailer, juga ada kok ya. dealer. Boleh itu nanti kok kalau next next lah nanti lah next ini ya kita sharingkan lagi kok ya. Kita lanjut season yang berikutnya Season untuk yang masalah berikutnya. variasinya. Iya Oke. benar-benar. Oke, itu aja kok ya. Oke, demikianlah kita pembahasan kita pada hari ini di Huma Kreatif. Saya ucapkan terima kasih yang bagi udah yang nonton. Ini semacam mau dikonsultasi saja di kita. Kebetulan juga di sini ada brand-brand yang masuk nih untuk NGK dan DID, bisa kontak kita di Huma Kreatif nanti ya. Boleh lah kita nanti makan-makan dulu kah gitu kan. Ngopi bareng gitu kan. Baru kita adakan MOU kan, keren tuh. Oke, itu saja. Oke. Terima kasih banyak. Dan saya tutup dengan Adil Katalino, Bacuramin Kasuruga, Basengat Kajubata. Arus, arus, arus.